di dalam kincir angin berbentuk keranjang besar itu. Efren kembali membuat kedua orang tuanya duduk bersama. Tidak, jika aku dan dadimu duduk bersama, maka keranjang ini tak akan seimbang. Aku akan duduk denganmu, lalu beratnya akan sama dengan keranjang ini sangat besar dan didesain dengan baik. Ini tak akan miring, bahkan jika kita duduk bertiga, sahut Kelvin sambil meringsek ke tempat duduk mereka. Baru saja Kelvin pindah, keranjang itu goyang dan mulai miring. Meski itu bukan sesuatu yang membahayakan, tetap saja perpindahan berat itu memiliki dampak guncangan. Elisa tanpa sadar memeluk Kelvin dengan erat. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Bagaimana jika keranjangnya jatuh? Maki Elisa, namun kedua tangannya masih mencengkeram pinggang Kelvin. Tapi tidak jatuh, bukan? Tetap saja ini menakutkan. Kembali ke tempat dudukmu. Bagaimana caraku kembali jika kamu memelukku dengan erat? Elisa terdiam. Bahkan putranya menahan tawa. Meski sebelumnya ia sempat mengalami ketakutan, namun melihat kedua orang tuanya rukun membuatnya tersenyum bahagia. Aku saja yang pindah duduk di seberang, kata Efren sambil berpindah duduk. Bahkan putramu sangat pemberani. Kenapa ia bisa memiliki ibu yang penakut sepertimu? Ejek Kelvin. Elisa melepas pelukannya, namun satu tangannya masih mencengkeram ujung baju Kelvin secara diam-diam. Pria itu diam-diam tertawa. Wanita ini sangat menggemaskan saat ketakutan. Setelah hari yang melelahkan di taman hiburan, Elisa mengantar putranya sampai di lobi apartemen. Ia tidak masuk ke dalam lift bersama dua pria itu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tanya Kelvin dengan mata menyipit. Aku harus kembali ke tempat tinggalku. Berta sakit kemarin dan aku ingin memastikan ia baik-baik saja. Aku akan meminta anak buahku untuk menjemputnya dan tinggal bersama di sini. Alis Elisa menyatu. Dia bukan hanya pengasuh Efren bagiku, tapi juga keluarga. Aku tak akan membiarkan orang lain untuk menjemputnya. Mami, aku ingin melihat Berta juga. Elisa menatap ke arah Kelvin seolah meminta izin, namun wajah pria itu jelas menunjukkan penolakan. Ia menggenggam telapak tangan putranya dengan erat. Elisa, sudah cukup lelah untuk berdebat. Istirahatlah bersama dadimu. Hari ini sangat melelahkan. Mari kita bertemu Berta esok hari. Baiklah Mami, biarkan Zah mengantarmu kembali. Elisa menggeleng. Kurasa Zah baru saja pergi begitu kita turun tadi. Aku akan menggunakan taksi saja. Selamat tinggal. Saat Elisa bisa melarikan diri, ia menarik nafas lega, menyesakkan terus bersama dengan pria yang aneh itu. Setengah jam kemudian Elisa kembali ke rumahnya. Begitu mendengar pintu dibuka, Berta segera menghampiri Elisa. Ia merindukan Efren. Rumah menjadi sepi tanpa beruang kecil yang selalu berlarian di dalam rumah. Di mana Little Bear? Apakah Karissa menahannya untuk tinggal di rumahnya? Elisa menggeleng. Dia tidak dengan Karissa. Hah? Lalu di mana dia? Bukankah kamu mengatakan kalau kalian menginap di tempat Karissa? Elisa menarik nafas dalam. Ia lalu berjalan ke lemari pendingin dan mengambil air putih dingin lalu duduk di meja makan. Berta menunggu Elisa selesai minum untuk menjelaskan apa yang terjadi. Melihat ekspresi wajah Elisa yang nampak tertekan sudah membuat Berta menjadi cemas. Apa yang terjadi? Kelvin menemukannya. Maksudku, dia berhasil mengetahui bahwa Efren adalah putranya. Hah? Bagaimana bisa? Tanya Berta dengan wajah tak percaya. Elisa lalu menceritakan semua kejadian pada Berta. Wanita parubaya itu memiliki ekspresi wajah yang kompleks. Dia tahu Efren bahagia bertemu dengan ayahnya, namun bocah kecil itu tak akan tahu bahwa kemungkinan ia bisa kehilangan ibunya jika Kelvin merebut hak asuh.
Ini semua salahku. Jika aku tidak sakit, maka kalian tak akan pergi ke restoran untuk makan malam. Biasanya akulah yang membuatkan kalian makan malam. Jangan salahkan dirimu, Berta. Mungkin ini sudah takdir. Lagi pula selama aku masih di sini bersama Efren, maka Kelvin akan mengetahuinya cepat atau lambat. Berta meraih tangan Elisa. Efren sudah terbiasa bersamamu. Aku yakin jika ayahnya memisahkan kalian, maka dia tak akan dengan mudah terbujuk untuk meninggalkanmu. Elisa mengulas senyum canggung. Dia menawarkan tinggal bersama. Berta menatap wajah Elisa yang semakin tertekan. Ia menduga wanita ini sedang dalam posisi sulit antara menikah tanpa cinta atau memberikan keluarga bahagia pada putranya. Elisa, jika kamu tidak mencintainya, maka jangan mengorbankan seluruh kehidupanmu hanya untuk membuatkan keluarga sempurna untuk anakmu, sementara kamu tidak bahagia. Elisa tersenyum canggung. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa Kelvin bahkan tidak menjanjikan pernikahan dengan dirinya. Berta, aku lapar, kata Elisa mengalihkan pembicaraan. Aku sudah memasak tadi, lalu menunggu kalian pulang. Sekarang aku akan memanaskan kembali masakan untukmu. Elisa memeluk Berta ketika ia baru saja akan ke dapur. Berta, memilikimu di sisiku seperti aku memiliki ibu kandung. Apakah kamu sengaja mengeluarkan kata manis itu agar tidak membayar gajiku? Tanya Berta bercanda. Tidak bisakah kamu pura-pura tersentuh? Pagi hari, Elisa masuk ke toko untuk membeli minuman sebelum berangkat kerja. Namun ketika ia keluar, tidak bisakah kamu pura-pura tersentuh? Pagi hari, Elisa masuk ke toko untuk membeli minuman sebelum berangkat kerja. Namun ketika ia keluar, Arka sudah berdiri di hadapannya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Elisa ketika Arka menghalangi jalannya. Elisa, apakah kamu baik-baik saja? Tangan Arka tanpa sadar akan menyentuh pipi tempat di mana Elisa ditampar 2 hari lalu. Elisa mundur, membuat tangan Arka mengambang di udara. Arka, tolong jaga perilakumu atau aku akan mendapatkan tamparan lagi dari tunanganmu. Maafkan aku, Elisa. Sebenarnya aku dan Nora hanya terlibat pertunangan karena bisnis. Pertunangan kami akan memudahkanku untuk menancapkan fondasi di Canberra. Tapi jika kamu mau kembali denganku, maka aku tak akan lagi tertarik dengan bisnis di sini. Mari kita kembali ke Sydney dan mulai semua dari awal. Elisa menggeleng. Arka, kamu tidak melakukan ini murni karena cinta, bukan? Apakah ini ada kaitannya dengan saham yang aku miliki di perusahaanmu? Arka seketika tertegun mendengar apa yang baru saja Elisa katakan. Tentu saja tidak. Aku tulus ingin kembali padamu. Elisa menggeleng. Kau tidak tulus padaku. Jika kamu tulus, maka kamu tak akan menggelapkan semua uang bagi hasil dari saham yang kumiliki di perusahaanmu. Nomor rekeningku yang terkoneksi dengan saham itu masih sama. Saat aku mengeceknya, sama sekali tidak ada transaksi masuk dari laba sahamku. Arka mulai gugup dan punggungnya berkeringat dingin saat ia mencari alasan yang masuk akal. Aku takut jika aku mengirimnya, kamu tak akan pernah datang padaku lagi untuk menanyakannya. Selama ini aku terus mencarimu. Aku bahkan berharap kamu kehabisan uang dan datang padaku meminta uang itu. Sekarang aku sudah di sini. Jadi bisakah kamu mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hakku? Arka kembali tercengang sekali lagi dengan rona wajah yang terdistorsi. Tentu saja aku akan mengembalikannya padamu, tapi beri aku waktu. Aku akan memberikanmu waktu dengan syarat selagi kamu belum bisa mengembalikannya. Tolong menjauh dariku. Elisa merasa sangat kecewa dengan Arka. Ia tahu dari jawaban Arka yang meminta waktu, maka itu berarti uangnya telah digunakan untuk hal lain tanpa seizinnya. Harusnya jika Arka tulus padanya dan memiliki belas kasihan, maka pria ini tak akan melakukan hal itu tanpa persetujuannya.
Elisa, kenapa kamu mengatakan hal itu? Aku tidak bisa berhenti memikirkan dirimu, jadi aku tidak bisa menjauh darimu. Bagi Arka, jika Elisa menjauh darinya, maka ia tak akan memiliki kesempatan untuk menenangkan wanita ini kembali. Ini bukan hanya tentang cinta, tapi Elisa adalah pemegang saham terbesar di perusahaannya sekarang. Tidak, aku tidak percaya kamu memikirkanku. Jika kamu memikirkanku, maka kamu akan mentransfer uang itu ke rekeningku, karena kamu seharusnya mengkhawatirkan bagaimana aku bisa hidup dengan baik selama di luar negeri. Tentang apakah aku kekurangan uang atau hidup dengan layak. Elisa sebenarnya telah kehilangan rekening itu dan baru-baru ini mengurus kembali kartu ATM dan tabungannya saat kembali ke Australia. Ia menduga akan mendapatkan pembagian yang layak, tapi ternyata yang ia lihat hanya angka 0 di dalamnya. Di luar negeri, Zahri telah membantunya dengan baik, dari wanita pengangguran yang kemudian memiliki pekerjaan layak sehingga ia lupa memiliki sumber keuangan lain. Tidak, kamu pasti salah paham padaku, Arka. Aku tidak tahu mulai kapan kamu berubah, tapi aku harap kamu masih pria yang bertanggung jawab. Setelah mengatakan hal itu, Elisa pergi menghentikan taksi dan masuk ke dalamnya. Saat Arka kembali ke kantornya, ia mendapati Norah sudah berada di dalam sambil meminum secangkir kopi. Hanya saja yang membuat laki-laki itu terkejut adalah wajah Norah terbungkus syal hingga menutupi bagian hidung. Kemudian ia mengenakan kacamata gelap. Kenapa dengan wajahmu? Apakah kamu baru saja melakukan operasi plastik lagi? Wajah Norah memang sebagian besar tertutup, namun Arkah masih bisa melihat ada lebam pada bagian yang tidak ditutupi dengan sempurna. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Wajahku asli. Aku tidak pernah melakukan operasi dan luka di wajahku kali ini adalah karena aku tidak cukup beruntung melewati sekumpulan wanita yang bertengkar dan ikut menjadi sasaran. Arka terdiam sambil mengerutkan alisnya. Sebenarnya ia tak percaya wajah Norah tidak pernah tersayat pisau bedah. Ia bisa melihat dengan kasat mata. Wajah itu tidak cantik alami seperti milik Elisa. Sangat aneh bagaimana mereka bisa menarikmu ke dalam perkelahian begitu saja. Mereka adalah sekumpulan wanita mabuk di klub, jadi tidak bisa mengenali wajah lawannya dengan jelas. Lupakan saja, jangan bahas itu. Mereka sudah di penjara sekarang. Pria itu tak lagi bertanya. Ia duduk di kursi kerjanya sambil melonggarkan dasinya. Sejak bertemu dengan Elisa tadi, ia sudah merasa sesak, namun melihat Norah berada di sini dengan wajahnya yang menakutkan membuat ia menjadi gusar. Aku sibuk, kembalilah jika tak ada hal penting yang kamu katakan. Norah berjalan menuju ke kursi kerja Arka. Ia kali ini datang dengan rok pendek yang memperlihatkan kaki jenjangnya yang kulitnya dirawat dengan baik. Arka, ayahku baru saja memberikanku 5% saham lagi untuk hadiah pernikahan kita nanti. Bagaimana menurutmu? Arka tertegun. Sebenarnya ia tahu saham Norah kini bertambah lebih banyak, namun itu semua sia-sia. Toh saham Norah bukan saham di perusahaan miliknya. Norah, aku harus mengatakan ini. Aku takut kamu akan kecewa jika mengetahuinya nanti. Arka harus memperjelas tentang dirinya mulai sekarang. Mungkin ia akan cukup beruntung jika wanita ini bersedia memberikan dirinya pinjaman. Tidak, aku tak akan kecewa padamu. Bahkan aku yang lajang bisa menerima dirimu yang sudah menduda. Arka berhenti sejenak sebelum mengambil nafas untuk kembali bicara. Aku bukanlah pemilik saham terbesar di perusahaanku saat ini. Norah tertawa sambil melambaikan tangan. Tolong jangan buat lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mana mungkin kamu sebagai CEO di perusahaanmu bukanlah pemilik saham terbanyak. Arka tidak tertawa.
Arka tidak tertawa, ia masih diam dengan memasang ekspresi serius, membuat Norah yang masih tertawa tiba-tiba diam membeku. Sial, apakah kamu serius? Lalu siapa pemilik saham terbanyak di perusahaanmu? Dia mantan istriku. Sekarang ia juga telah meminta pengembalian saham dan juga laba yang seharusnya ia dapatkan. Wajah Norah berubah menjadi merah. Kamu berlebihan. Apakah kamu memberikan saham sebanyak itu sebagai kompensasi atas perceraian kalian? Tanya Nora kesal. Ia tak tahu ada pria yang begitu bodoh memberikan kompensasi sebanyak itu untuk mantan istrinya. Arka menggeleng. Tidak, itu adalah saham yang dimiliki Elisa karena dia menanamkan modal besar dari uang warisannya saat perusahaanku sempat jatuh. Norah terdiam dengan ekspresi wajah yang jatuh. Ia menarik nafas dalam lalu duduk kembali ke sofa. Lalu apa rencanamu? Entahlah, aku hanya mengatakan padanya untuk memberiku waktu mengenai dividen yang seharusnya ia dapatkan selama beberapa tahun. Surat kepemilikan saham itu apakah masih ada padamu? Lalu yang tahu semua ini hanya kalian berdua, bukan? Tebak Norah. Arka mengangguk. Ia memiliki wajah penasaran tentang apa yang ingin dikatakan Norah. Tidak perlu memberikannya dividen lagi. Kita bisa memalsukan surat hibah tentang kepemilikan saham itu yang ia berikan saat kalian masih terikat pernikahan dulu. Atau kamu bisa membuat seolah-olah telah membeli saham itu saat memberikan hasil dividen nanti. Dia tidak bodoh. Aku yakin ia tak akan diam begitu saja jika tahu aku penipunya. Jangan khawatir, ayahku pernah menangani hal seperti ini saat ia mengakuisisi saham pamanku dulu. Aku akan meminta pendapatnya mengenai caranya. Arka mengulas senyum. Jika kamu berhasil melakukan itu dengan baik, sehingga Elisa bahkan tidak bisa lagi melakukan tuntutan, mari kita menikah. Nora tersenyum puas. Aku senang mendengarnya. Kuharap kali ini kamu tak akan menunda pernikahan kita lagi nanti. Beberapa saat kemudian Norah keluar dari kantor Arka. Ketika di lift, wajahnya berubah menjadi kejam. Orang mati tidak akan menuntut apa yang menjadi miliknya, gumam Norah. Tentu saja ia tak membagi tentang rencana kejam ini pada Arka. Ia tahu masih ada jejak rasa cinta pria itu pada Elisa. Sementara itu, di kantor Fasa.corp, Elisa yang tengah sibuk dengan pekerjaannya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Kelvin. Ia enggan untuk mengangkatnya. Ia tahu tak ada hal baik yang akan keluar dari mulut pria ini saat mereka bicara. Dia tidak ingin merusak moodnya hari ini. Jadi Elisa mengabaikan panggilan itu. Setelah panggilan Kelvin yang diabaikannya beberapa kali, ini giliran Zah yang menelpon Elisa. Wanita itu segera menjawabnya. Ya, ada apa Zah? Apakah ini tentang Efren? Tanya Elisa dengan enteng sambil menatap komputernya. Jadi kamu sengaja mengabaikan panggilanku. Efren adalah putraku, tapi kamu menanyakan kabarnya dengan pria lain. Suara dingin itu, ujung panggilan membuat Elisa tertegun. Ia tahu betul itu adalah suara dari Kelvin yang sedang memprotesnya.